dia. Iya, selamat pagi Pak Patrick. Pagi. Iya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya, Ya. sehat Pak? Baik Oke, ya. Mungkin nih? sebelumnya saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Widya Anita Yuda. Saya biasa dipanggil Widya. Saya sekarang menempuh studi di Undip Pak, jurusan Teknologi Pangan angkatan 2019. Nah, dalam hal ini saya selaku perwakilan bidang Sosmas Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Departemen Pertanian Undip. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Patrick yang begitu welcome menerima undangan saya untuk bisa berbincang online pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang RHI Semarang itu sendiri, mungkin saya mau tanya dulu nih Pak, sebetulnya Rumah Harapan Indonesia sendiri itu apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Kalau Rumah Harapan Indonesia itu rumah singgah ya. Oke. Tuh. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebetulnya Rumah Harapan Indonesia itu apa sih Pak? Jadi Rumah Harapan Indonesia itu suatu yayasan ya, dikelola yayasan namanya Yayasan Valencia. Yayasan Valencia ya. Nah, itu jadi itu rumah singgah. Jadi kami siapkan tempat untuk anak-anak yang lagi sakit dari luar daerah prioritas ya, berobat di Semarang. Nah, selama berobat di Semarang itu kami siapkan tempat yang nyaman, bersih ya, dan tidak biaya. Oke, oh begitu. Berarti ya, bagaimana sih latar belakang atau mungkin sejarah terbentuknya Rumah Harapan Indonesia ini sendiri, Pak? Sebenarnya ini kami cabang kelima. Oh begitu. Awalnya itu di Jakarta, jadi dengan itu Valencia namanya, Valencia Migranda. Iya. Jadi dia buat yayasan namanya Yayasan Sahabat Valencia. Tapi awalnya itu Valencia ini punya kegiatan sosial juga untuk kegiatan donor darah ya, namanya Blood for Life. Itu masih ada sampai sekarang. Itu sangat membantu pasien-pasien kalau ada butuh pendonor, kami yang carikan. Nah, karena dulu sering ke rumah sakit, dia temukan tuh anak-anak dari luar daerah ya, yang biasa karena gak bisa pulang, masih pengobatan, kadang tidur di selasar rumah sakit atau di sholah, atau kalau ada masjid-masjid ya. Karena untuk nyewa rumah kan mahal, betul, atau kos mahal. Nah, sementara mereka ini kan udah kata ke Semarang ini kan rujukan ya. Iya betul Pak. Nah, di kampus sendiri mereka sudah habis-habisan juga dana, karena ada jual tanah, jual kendaraan, sawah gitu ya. Iya Pak. Support anaknya karena daerah gak sanggup, dikirimlah ke Semarang. Nah, itulah munculnya gitu, tergerak hatinya Ibu Valencia ini. Saya gak siapkan tempat buat mereka minat gitu ya. Bagaimana susu buat anak saya, bagaimana transport ke rumah sakit juga gak bisa dipikirin ya. Buat anak misalnya susu, popok ya. Bahkan kami itu kalau ada resep di luar BPJS, kami yang usahakan cari donatur, atau kami saya tanggung biayanya. Oh begitu. Itu dasarnya sampai dibuatlah yayasan ini, rumah singgah ini, dan awalnya itu di Jakarta. Oh begitu Pak. Saya betul-betul terkesan begitu, luar biasa hati dari penggerak yang pertama ya Pak, mungkin melihat kondisi langsung di lapangan, tapi jiwa kepedulian yang tinggi yang dengan ikhlas begitu mungkin membantu teman-teman yang sedang membutuhkan begitu ya Pak. Nah, kalau berbicara tadi mungkin Bapak menyampaikan, betul, berbicara tadi mungkin Bapak menyampaikan
awalnya adalah di Jakarta, mungkin berarti ini Rumah Harapan Indonesia atau Rumah Singgah ini ada di kota mana saja, Pak? Kalau tempatnya itu di Jakarta, Bandung, Makassar, Bali, terakhir di Semarang. Oh, Kemarin itu tahun lalu itu sudah kita deal di Surabaya, tapi karena COVID jadi tidak dilanjutkan dulu, dipending dulu. oh begitu, dipending dulu untuk sementara waktu ya, Pak. Kalau mungkin saya mau tanya khusus untuk di Semarang sendiri nih, Pak. Berapa jumlah adik-adik yang mungkin sekarang ada di RHI Semarang, Pak? Banyak kan rumah singgah ya, jadi tidak bisa kayak asrama gitu, tetap misalnya 20 orang atau 30 orang. Nah, kalau ini rumah singgah tergantung kondisi pasiennya. Oh, Jadi oke. berubah-ubah untuk stay-nya di RHI setiap saat. Oh, Jadi misalnya hari ini ada 13 orang, iya, 13 anak, dan setiap anak itu didampingi oleh orang tua. Apakah bapak, ibu? Nah, ada juga yang didampingi oleh bapak ibunya karena kondisi anaknya nggak bisa. Nah, kalau total yang pernah kami dampingi sampai sekarang itu sudah 124 anak. luar biasa. Itu 124 anak, Ya, sebagian besar sudah sembuh. alhamdulillah. Sebagiannya masih di RHI begitu, Pak? Sebagian sudah sembuh. Jadi 124 sudah kami buka. Sampai sekarang itu 124 anak, sebagian besar sembuh, sebagian besar masih berobat ya. Iya, Pak. Maksudnya berobat tapi pulang kampung dulu karena kontrolnya yang masih lama. Terus yang di sini itu yang harian di sini itu yang boleh kata setiap minggu pasti ke rumah sakit. Oh begitu. Gitu. Saya mau bertanya, saya tertarik gitu, Pak. Kan ini katanya untuk adik-adik yang sedang berobat di Semarang lah. Lalu mereka mendaftarkan diri dalam tanda kutip ke RHI Semarang. Itu bagaimana mekanisme atau tata caranya ya, Pak? Oh ya. Kalau saat awal ya, kalau awal-awal kita ini di Semarang itu saya atau kami dapat di sini boleh kata setiap hari ke rumah sakit Oh, cari pasien, misalnya malam hari kami dapatnya itu atau sore. Jadi mereka itu ke poli anak itu pagi-pagi udah datang atau subuh atau mungkin bermalam di situ kontrol pagi. Biasanya jam 4 sore itu sudah tutup polinya, mereka mau pulang. Nah iya. biasanya mereka duduk-duduk di situ tidur. Nah kalau malam kan ke situ juga di emperan dekat IGD ada di situ mau tunggu, mereka tidur-tiduran. Nah kami datang di situ hampiri. Memang sulit sih, tidak semudah bahwa kita datang langsung dipercaya. Betul, iya, Pak. Mereka itu kadang ragu-ragu, apalagi gratis. Pikirnya mereka itu apa benar gratis apa nanti ada yang ngomong gini, jangan-jangan saya keluar nanti saya ditahan, gak bisa keluar. Kan nggak ada keluarga di Semarang. Betul, Jadi betul. itu mereka itu susah. Susah untuk Jadi percaya ya, kami Pak. kadang itu awal-awal iya kira-kira ada sebulan itu tidak dapat apa-apa Oh, ya, penolakan. Nah pernah malam itu kami ke sana, ada ibu-ibu duduk dan anaknya, kami hampiri. Oh iya, mau pulang nggak bisa, nggak apa-apa kami tidur di sini aja. oke. Terus itu malam ke sana ya, juk kasih tahu. Nah, memang banyak tanya, tapi benar Pak kami nggak dibayar gitu kan? Enggak, gitu. Saya kasih keluarkan di tas kami ini ada namanya, nomor teleponnya. Gitu. Percaya ke sini. Nah, Oke. itu terus ya. Setelah itu kami sudah dekat dengan perawat di sana, dengan dokter, dengan security, dengan cleaning service. Ya kami sekarang sudah lebih mudah. Jadi kadang pasien-pasien yang cari
rumah singgah biasanya diberitahu, oh ke RHI saja, Oh, atau kami yang ke sana mencari pasien-pasien. Nah, atau sekarang ada yang rawat inap atau lagi kontrol, orang tua di sini kami minta tolong deh kita sebarkan kebaikan. Siapa tahu ada saudara-saudara kita membutuhkan tempat, kasih tahu saja syaratnya gini-gini. Ini syaratnya itu umur 0 sampai 17 tahun, penyakit tidak menular, dan BPJS kelas 3. oh. Nah, Syaratnya itu yang sekarang lagi jalan. Jadi kadang ada yang pasien yang nelpon kami gitu. Ada juga yang kami harus ke rumah sakit mencarinya. oke, berarti Itu karena kan tidak ada henti-hentinya itu pasien dari daerah ke Karyadi. oh, Setiap hari pasti ada. pasti ada begitu ya, Pak. Oke, berarti mungkin sekarang RHI Dan sudah masih banyak ya, yang Pak. kami tidak jawab. Gimana? Berarti mungkin sekarang RHI sudah punya koneksi yang lebih luas begitu ya, Pak? Ya, jadi kami sudah ya karena sudah dikenal ya. Iya, betul. Jadi untuk di rumah sakit ya, tapi belum maksimal juga karena harus diinformasikan terus karena kan pasien dari daerah kan nggak tahu apa-apa. Mereka betul-betul itu ada yang baru pertama kali ke Semarang ya, Iya, Pak. terus mereka itu lebih nyaman tidur di selasar dibanding ke rumah singgah, ya kan, takut gitu. Kekhawatirannya Ya kan? banyak. Jadi itu gimana? Mungkin kekhawatirannya banyak ya, Pak, karena mungkin baru ketemu terus masa saya langsung percaya suruh ikut ke rumah Iya. singgah, mungkin seperti itu. Kita kan dianggap orang asing kan. Betul, Pak. Nah, jadi kami tempuh salah satu cara itu ya minta bantuan orang tua. Jadi kalau sama-sama orang tua pasien kan, oh iya sudah pernah merasakan senasib sebenangkungan. Jadi Iya, komunikasinya lebih mudah gitu. betul, Pak. Oke, mungkin kalau boleh tahu ini, Pak, rumah sakit yang biasanya RHI kunjungi kemudian mencari orang yang diajak ke rumah singgah itu di Semarang rumah sakit mana aja ya, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, karena kami ini patokannya itu rujukan BPJS. Oke. Ya, jadi rujukan dari daerah ya. Jadi kami itu di ibu kota provinsi, semuanya itu RHI di ibu kota provinsi. Karena tujuan utamanya adalah membantu saudara kita yang dari daerah. Ya bisa aja tidak punya keluarga di Semarang, mungkin ada tapi jauh, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kami karena rujukan BPJS berarti kami rumah sakit pusat. Jadi kayak Jawa Tengah ini Karyadi. Oke. Kami ke Karyadi. Nah, gitu. Oh, Karyadi. Nanti kalau di Karyadi kami ambil, mungkin dirujuk ke rumah sakit lain, ya tetap kami tampung di sini. Ada obat ke Telogorjo, ya, dokternya di sana. Gitu. Oh, oke. Mungkin kalau yang dirujuk berarti RHI memfasilitasi untuk transportasi ke rumah sakit rujukan juga atau tidak, Pak? Kalau maksudnya rujukan gimana? Maksudnya misalkan tadinya ada pasien dari Karyadi kemudian dirujuk mungkin ke rumah sakit selain Karyadi begitu, Pak. Nah, itu untuk akomodasi ke sana apakah difasilitasi oleh RHI juga? Kalau selama sudah terdaftar di RHI ya, datanya sudah ada, sudah tinggal di sini, itu mau kemana kami tanggung biayanya. Misalnya kemarin itu ke laboratorium Undip itu untuk tes agen genetika. Kalau kalian agen harus ke lab di Undip itu. Nah, nanti di sana mau dikirim sampel darahnya itu ke Jerman. Karena di Indonesia belum ada alatnya, itu kami biayai. Ada juga ke Telogorjo, ada juga yang ke rumah praktek dokternya. Oke. Dokternya praktek karena dalam keadaan misalnya darurat, anaknya ini demam, ketemu dokter ke rumahnya, ya kami biayai. Oke, Cepat mungkin itu kalau sudah terdaftar. Iya, Pak.
mereka itu nggak keluarkan biaya untuk misalnya makan, akomodasi, itu kami tanggung semua. Berarti bersih lah ya Pak, istilahnya begitu ya Pak. Ya, kecuali kalau ibu-ibu itu mau jajan-jajan ya, monggo. Oh iya Pak. Sendiri. Iya Misalkan, misalnya, misalkan iseng mau makan ini, makan itu ya, monggo silahkan pakai uang sendiri. Oke, berarti menyediakan mungkin makan sehari-hari, tapi kalau pengen makannya lain atau pengen jajan itu sendiri begitu ya Pak? Ya, tapi kalau untuk standar makan di sini kami siapkan itu gizi lengkap dengan buahnya juga, dan makanan itu ibu-ibu yang kami minta karena kan nggak tahu kebutuhan anaknya apa. Iya, Jadi setiap malam itu kami berikan semacam kertas, mereka tulis kira-kira kita mau beli apa besok. Oh. Oh, anak saya suka buah ini, bisa ada jeruk, terus maunya leleh, maunya ceker ayam. Nah itu yang dasarkan dari mereka itu kami yang membelikan, yang masak mereka juga. Oh begitu, berarti memang disesuaikan dengan apa ya, kayak kesukaan anak-anak yang di situ begitu ya Pak? Ya, karena kan banyak juga di sini yang penyakit, banyak yang kanker ya, cancer, yang ada juga pantangannya. Jadi ya kami harus menyesuaikan. Oke, Pokoknya baik. gimana kan prioritas kesembuhan anak kan. Iya betul Pak. Luar biasa Pak, saya dengarnya itu ya Allah sampai terkesan sendiri begitu jujur Pak. Oke, mungkin kalau nanti kondisi sudah membaik begitu ya Pak, saya ingin berkunjung ke rumah Harapan Indonesia Semarang. Diperbolehkan hari apa saja dan jam berapa begitu Pak? Kalau jamnya itu mulainya sih idealnya itu jam 9 atau jam 10, karena pagi itu kami sibuk untuk ngurus yang mau berangkat ke rumah sakit atau ngurus makanan mereka, apakah sudah makan semuanya, terus apakah cukup, apakah masih ada yang kurang, kita belikan dulu, kita urus. Karena rata-rata untuk kegiatan rumah sakit mereka berangkat pagi. Jadi ya sekitar jam 10, ya jam 9.10 boleh. Terus mereka istirahat itu jam 2 sampai jam 4. Setelah jam, iya Pak, halo. Nah, setelah itu bisa sampai jam 7 malam. Oh, sampai jam 7 malam. Nah, kadang juga sampai jam 8. Kalau yang lalu-lalu, kalau kondisi normal kan biasanya banyak dari mahasiswa Undip, bulan-bulan gini kan banyak kunjungan, mereka buat acara dari Wali Songo, dari UNES, dari Sigi Pranoto, kampus-kampus banyak sih kesini kegiatan, baik yang dari himpunan maupun dari langsung kampusnya, maupun mereka penelitian di sini, dari perawat juga Telogorejo. Nah, cuma karena kondisi ini kan membatasi untuk kunjungan, jadi nggak ada kontak dengan anak-anak. Untuk masa pandemi ini ya Pak? Ya, soalnya kan anak ini kan kondisinya tidak sehat, sakit, jadi kami betul-betul harus proteksi diri dari orang luar, karena kita kan nggak tahu sekarang siapa yang sakit, siapa yang sehat. Betul, ya, Pak, nggak betul. jelas. Betul. Tuh. Jadi untuk menjaga begitu ya Pak, sama bisa aja saya ini kelihatan sehat tapi saya iya Pak? ya betul. Oke. Mungkin kalau saya mau tanya Ya, nih betul, Pak, Kak, gitu. kalau misal nanti saya mau berkunjung ke sana, mekanismenya saya langsung datang saja atau saya perlu menghubungi Bapak dulu atau bagaimana Pak? Maksudnya kalau nanti normal atau masih pandemi? Kalau sudah normal Pak? Kalau normal janji juga nggak apa-apa, tapi kalau mau adakan acara harus janjian dulu, takutnya sih jam itu sudah ada yang isi gitu. Oke. Nah, terus juga kan jauh siapkan anak-anak di sini kan, jadi acaranya apa ya, yang penting nggak boleh berat-berat tuh.
karena kan anak-anak ini sakit ya. Iya, Pak. Terus juga nggak boleh terlalu lama, paling lama 2 jam. Oh, paling lama 2 jam begitu ya, Pak? Ya, karena kalau lebih itu mereka sudah nangis, sudah kacau itu, capek. Ya capek betul, gitu. Pak. Oke, baik Pak, mungkin kalau mau menyelenggarakan acara di sana berarti perizinannya dikirimkan lewat email atau bagaimana, Pak? Selama ini kalau mau adakan acara itu bisa info melalui email. Maksud tujuannya apa? Karena kami kan yayasan ya, Iya betul, Pak. punya administrasi juga tersendiri. Jadi kami kan cabang. Jadi kami harus ada pelaporan juga ke Jakarta gitu. Oh ya, kayak gini kan harus lapor ke Jakarta. Oh mereka mau apa itu, cari informasi tentang RHI, Betul. membantu kita untuk publikasi gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi penyaringan kami dari sini. Biasanya itu RHI cukup mengetahui saja di Jakarta. Oh begitu. Kalau boleh tahu emailnya boleh diberitahu nggak, Pak? Mungkin ada teman-teman nanti yang mau mengirimkan Oh membuat ya acara. boleh. Nah, Emailnya apa, Pak? kalau emailnya itu rhi17@gmail.com. Oke, RHI Semarang Ya, 17@gmail.com ya, Pak? kemarin ngirim itu, yang ngirim proposal itu. Iya, saya kemarin juga lewat email ini ya, Pak. Oke. RHI Semarang 17@gmail.com. Langsung kirimkan mungkin surat undangan atau proposal dari kegiatan yang ingin dilaksanakan begitu ya, Pak? Ya. Nah, kalau misalnya itu ya maksud apa, tujuannya apa, terus jenis kegiatannya apa, karena kan kami juga harus tahu kalau misalnya berat ya kami berikan masukan, boleh nggak ini gini-gini kan. Anak-anak di sini kan misalnya saat mau acara itu rata-rata anak kecil semuanya, nggak ada yang agak besar ya kami informasikan itu, atau mungkin sudah campur ada yang sudah di atas 10 tahun, kami informasikan supaya menyesuaikan acaranya, jadi kena sasaran lah gitu. Oke, betul. Jadi enak sana sini begitu ya, Pak? Ya. Betul. Kalau mungkin untuk teman-teman nih, Pak, yang ingin berkunjung ke RHI Semarang, syaratnya untuk berkunjung ke sana kalau sudah normal itu ada syaratnya nggak sih, Pak? Tidak ada sih ya, namanya kita kan lembaga sosial ya, jadi kita welcome saja ya, berniat untuk hanya datang untuk menghibur anak-anak ya, hanya untuk silaturahmi, hanya terus atau berdonasi atau acara, terbuka setiap saat sih. Oke, terbuka setiap saat untuk siapapun teman-teman yang mungkin ingin bertemu dengan adik-adik di sana ya, Pak? Iya, karena kan namanya kita sosial ya, jadi kita kan niat kami kan membuka tempat untuk saudara-saudara kita yang mungkin dengan keterbatasannya atau mungkin rezekinya lebih berdonasi, memberikan sumbangan, ya kan kita nggak bisa halangi kan. Betul, Pak. Jadi kita monggo saja sih tuh, kan di sini juga ya mereka butuh, jadi kan ada tempat penyaluran lah istilahnya. Betul, sebagai tangannya gitu ya, Pak, perantara begitu Ya. RHI. Betul ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang berkunjung ingin sekaligus berdonasi begitu, Pak, kira-kira barang-barang apa saja ya, Pak, yang dibutuhkan di RHI Semarang? Untuk list kebutuhan itu biasanya kami keluarkan itu secara mingguan. Oke. Karena kami cek stok dulu barang yang ada di sini. Kami nggak stok berlebihan, kan sayang toh kalau bisa expired. Betul, Pak. Makanya itu setiap minggu baru kami keluarkan, kita cek dulu kurang atau mungkin ada pesan baru dia butuh ini, kami nggak ada stok kan bisa. Jadi Berarti tidak bisa dipastikan. akan Iya, Pak. supaya. Berarti tidak bisa dipastikan setiap saat ya, Pak? Nah, kalau misalnya mau
mau donasi tunai itu bisa rekening BCA, rekening yayasan. Kami cabang nggak punya rekening, jadi semua terpusat supaya dicatat di sana. Oke, lewat rekening BCA mungkin Bapak hafal nomor rekeningnya atau tidak ya Pak? Atau mungkin ada di Instagram? Oh, nanti saya foto, saya kirim oleh WA. Oke, boleh Pak, boleh. Ya. Oke, mungkin barang-barang yang dibutuhkan berarti listnya akan dipublikasi di Instagramnya RHI Semarang ya Pak? Ya, terus ada beberapa donatur juga yang langsung direct ke saya, jadi langsung saya kirimin, oh ini kebutuhannya ini. Jadi misalnya kalau keluar kebutuhan list baru, berarti list yang lama sudah tidak berlaku. Oke Pak, berarti kalau misal udah pernah ngobrol sama Pak Patrick bisa langsung hubungi Pak Patrick aja begitu ya Pak? Ya, jadi banyak donatur juga yang itu direct, jadi langsung oh kebutuhan apa ya anak-anak yang kurang gitu, mereka sudah paham sih, jadi mereka lebih aktif kadang. Tuh, kalau yang donatur baru bisa dilihat di Instagram, misalnya kalau mereka datang ke wajah baru, saya tanya dari mana, oh dari teman atau lihat dari Instagramnya gitu. Oke Pak, mungkin saya mau tanya, kan tadi Bapak menyampaikan bahwa adik-adik yang di sana itu berasal dari daerah begitu ya Pak, yang kemudian berobat di Semarang. Nah, saya mau tanya bagaimanakah protokol kesehatan atau protokol new normal yang diterapkan di RHI sih Pak selama pandemi ini? Jadi untuk internal dulu ya, internal Semarang, kami ini awal-awal itu sudah siapkan untuk ya mengikuti anjuran pemerintah saja. Kami disinfektan, kami semprot, terus cuci tangan, ya pakai sabun gitu ya. Kami sudah buatkan juga tempat cuci tangan di depan di pintu masuk ya. Jadi cukup diinjak saja, nggak usah pegang keran ya. Oke. Kami buat sendiri. Tuh. Terus tempat tidur juga di sini kami nggak mepet, jadi jarak, jadi kemampuan itu 50%, nggak boleh dekat-dekat. Oke Pak. Nah, setiap keluar orang tua masuk harus cuci kaki, cuci tangan pakai sabun, itu sudah ada tempatnya di luar, sudah ada keran, ada batu cucinya, ada sabunnya. Di dalam rumah juga kami siapkan itu hand sanitizer, jadi setiap saat anaknya mau diapain gitu, kita siapkan sanitizer, masker medis, luar rumah harus pakai masker yang standar medis, itu sudah aturan yayasan. Jadi kami stok ya, kami minta ke donatur medis. Nah, kalau untuk ke rumah sakit standar ya, kita bekali dengan sanitizer dan masker. Kami siapkan mobil pakai Grab atau Gokar. Kami anjurkan jangan sampai banyak ngobrol di rumah sakit, nggak boleh dekat-dekat, terlalu dekat gitu ya. Jangan akrab-akrab lah dengan orang sementara waktu. Kalau pulang mereka itu harus ganti baju. Masuk kamar itu tasnya kita semprot lagi pakai disinfektan, ganti baju, mandi, keramas, pakaiannya langsung dicuci, baru boleh masuk kamar. Oke, berarti begitu ketat dan sangat menjaga begitu ya Pak protokol di RHI Iya. sendiri. Nah, kalau misalnya pasien dari luar daerah itu kami tidak menerima kalau dari daerah langsung ke sini, kecuali bawa rapid test. Oke. Nah, tapi kalau dari daerah sudah di rumah sakit, sudah di periksa dokter, sudah rawat inap, nah, itu kami minta rekomendasi dokter bahwa orang ini aman tinggal di rumah singgah. Oke, berarti dokternya memutuskan. Oke Pak, berarti ada keputusan dari yang memang pakarnya dokter begitu ya Pak? Ya, kalau makanya kami tuh nggak terima kalau langsung dari daerah, kecuali rapid test ada. Oke, begitu. Betul-betul sangat menjaga dan sangat patuh terhadap protokol kesehatan begitu ya Pak? Mungkin saya mau tanya lagi Pak. Aturan dari pusat juga sih ya. Oke,
mungkin saya mau tanya lagi, apakah selama masa pandemi ini RHI benar-benar menutup semua kunjungan atau boleh berkunjung tetapi hanya berapa menit begitu Pak? Kalau awalnya memang itu perintah juga dari pusat dan saran dari gugus tugas COVID di Semarang. Jadi saya konsultasi juga ke gugus tugas, mana baiknya kami mengelola rumah singgah supaya aman. Nah, mereka itu bilang ya tidak boleh terima tamu. Jadi langsung waktu itu awal-awal ya saya tempelin kita informasi di medsos, tidak menerima tamu untuk sementara waktu. Oke. Apakah itu Itu masih awalnya. berlaku sampai sekarang Pak? Kalau sekarang sudah agak diperlonggar karena kita menyesuaikan karena ya semakin hari kan kita semakin tahu cara apa itu jaga kebersihan. Jadi sekarang sudah mulai kami buka tamu datang boleh, terus tapi tidak kontak dengan anak-anak. Oke. Dan Terus kami siapkan yang tadi itu ya cuci tangan di luar ya, terus juga maksimal kunjungan itu 15 menit. 15 menit ya Pak. 15 menit tanpa dan kontak. itu harus ya Lima- di RH itu bertamu Oke. itu dan harus pakai masker. Masker medis atau masker yang kain boleh Pak? Medis. Medis. Ya, gitu. Medis ya. Karena kain itu kan hanya 0 sampai 15% bisa menghalau. Betul Pak. Apalagi yang scuba itu atau apa satu lagi ya itu Tidak disarankan ya Pak. Ya. Oke, berarti Bahkan catatan. ada tamu saya di sini kalau datang saya kasih masker, Pak boleh nggak dipakai itu. Oh iya. Habis katanya maskernya udah habis. Iya Pak, betul. Masker kesehatan Ya Kak. udah apa-apa loh saya kasih. Nah, Demi menjaga kesehatan ya Pak. iya, jadi kadang ya lucu juga sih kadang ketawa gitu. Wah, perfect sekali gitu. Begitu Apa-apa perhatian kok. begitu Pak. Kadang gitu. Ya kan kasihan juga dianya kalau kemana-mana kan bisa pulang ke papasan dan orang atau gimana kan. Iya betul Pak, kita nggak pernah tahu begitu ya Pak. Iya, betul. Oke, berarti catatannya di masa sekarang boleh menerima kunjungan hanya 15 menit, tidak kontak dengan adik-adik dan harus cuci tangan, mengikuti semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh RHI Semarang. Betul. Begitu ya Pak? Ya, Oke, ya kita ngikut sih yang pemerintah ngomongin deh gitu. ikut aturan ya Pak? Gitu. Iya. Betul. Tuh. Oke, mungkin karena sekarang kan kondisi pandemi seperti ini Pak, apakah ada perubahan ketentuan pengiriman donasi? Misal mungkin tadinya donasi dikirimkan secara langsung, kemudian sekarang dikirimkan melalui kurir, ada seperti itu atau bagaimana Pak fenomenanya? Kalau sekarang sih, kalau misalnya yang donatur yang sudah lama ya, itu mereka sudah Oke. mereka tuh pakai jasa kurir, ada Gojek, ada Gosen atau apa, terus ada drivernya saja yang antar gitu ya. Iya Pak. Itu ini ada juga melalui paket JNT ya apa JNT ya juga. Pak. Ya itu dari daerah kirim ya, mereka sudah tahu. Tapi kalau biasanya yang donatur baru biasanya mau lihat kondisi di sini, mereka datang gitu ya. Oke. Tanya sekalian informasi, mereka donasi silakan. Oke, itu untuk donatur yang biasanya baru ya Pak. Ya. Oke Pak, mungkin kalau saya pernah nih Pak ngepoin Instagramnya RHI Semarang. Nah saya di situ baca tentang kakak volunteer. Nah sebetulnya kakak volunteer itu apa sih Pak? Ya dari namanya saja volunteer ya, tenaga sukarela ya. Jadi kami di Rumah Harapan Indonesia ini sangat terbantukan oleh tenaga sukarela dan volunteer. Itu dari berbagai kalangan, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada siswa juga ya, ada SMA ya. Terus juga ada yang rumah tangga, ada yang kerja, ada dosen, ada ya macam-macam gitu ya, yang memang niatnya untuk
memberikan dirinya untuk kegiatan sosial dan terbuka siapa saja yang karena namanya volunteer itu tidak terikat oleh waktu, jadi kapan aja waktunya mereka ada di sini. Tapi kalau enggak biasanya melalui komunikasi, kita ada grup volunteer ya, Semarang, jadi mereka mantau di situ. Oh ya, apa sih yang terjadi di Semarang? Oh ya om, kebutuhan apa lagi yang kan mereka yang bantu share, bantu cari donatur. Oke. Itu sih. Oke Pak, mungkin ada alur pendaftarannya tidak Pak kalau ingin menjadi volunteer? Iya, ada formulir yang diisi. Itu aja sih, nggak terlalu susah. Yang penting kan komitmennya. Gitu ya. Betul. Misalnya Kak Widya nih komitmen sih, saya ini harus terlibat gitu ya, membantu sesama gitu ya. Betul Pak. Itu kan komitmen. Iya. Monggo aja silakan gitu. Jadi bisa pantau melalui grup atau mau kesini juga nggak apa-apa ya, volunteer datang ke sini, tapi tetap protokol kesehatan. Ya baik Pak. Kalau mau mendaftar berarti mengisi formulirnya menghubungi Ya, nanti admin dulu. Ya nanti aku kirimin formulirnya. Oke Pak, Atau siap. ada Kak Widya atau sahabat-sahabat atau kenalan atau siapa saja yang ingin terlibat dalam hal pelayanan di RHI Semarang, monggo. Oke. Kami senang banget gitu. Iya. Banyak sih di sini, banyak kegiatan-kegiatan, misalnya jadi fotografer, untuk edit video, untuk damping anak-anak ya. Kalau normal dulu ya ada yang Iya Pak. volunteer yang harus damping anak-anak ke rumah sakit. Terus juga kalau ada rawat inap kita harus kunjungi secara rutin ke rumah sakit. Apakah kita ke sana bawain kebutuhannya atau hanya sekedar untuk mengecek kondisinya, kan mereka itu kan kunjungan aja gitu membuat bahagia dan kan Iya Pak. percepat pengobatannya. Betul. Berarti fleksibel ya Pak waktunya ya Pak untuk menjadi volunteer ini. Betul. Oke. Oke, mungkin sangat menarik begitu Pak ketika saya lihat ada testimoni volunteer di Instagram RHI. Luar biasa kakak-kakak yang menjadi volunteer di sana begitu Pak. Iya betul, saya kagum loh. Saya kagum mereka tuh dia kesibukannya gitu ya. Tidak kenal waktu, kadang aku pulang kerja mampir ke sini sekedar hai saja lihat anak-anak. Iya betul. Juga datang menghibur. Itu sudah luar biasa sekali. Dan mungkin bisa menjadi semangat buat adik-adik tersendiri begitu ya Pak. Oh iya, itu sudah pasti. Sudah pasti Jadi menjadi kalau mereka datang itu mereka dikerumunin anak-anak. Nggak datang ini kerumunin pada minta digendong. gantian nanti Pak. Iya. Oke. Kalau dulu ya maksudnya kan dalam kondisi normal ya, wow, kerumunin tuh pada duduk. Kadang mereka itu kakak-kakak itu kadang bawain gambar warnai. Anak-anak kan namanya prasekolah ya. Iya Pak. Belajar nulis ya, coret sana coret sini, kegiatan happy aja tuh. Luar biasa berat. Gitu yang terjadi selama ini. Oke, berarti mungkin kalau adik-adik yang di sana berarti tidak sekolah ya Pak? Selama di sini tidak sekolah, Oke. tapi selama pandemi ini ya tetap sekolah karena daring ya. Iya betul Pak. Jadi kayak ini ada yang dari Kalimantan ya di sini ya tetap sekolah, buat tugas kirim ya karena ya daring ya. Tapi waktu normal ya mereka libur, mereka cuti sekolah. Oke, Kalau izin begitu ya Pak? sekolahnya ngerti. Betul. Oke Pak, mungkin kalau saya mau tanya kebutuhan saat ini begitu Pak, yang dibutuhkan oleh RHI itu apa saja ya Pak? Kebetulan kan akhir bulan ya, saya lagi stok barang, cek kurang barang apa. Biasa sih seputar itu aja. Sih kebutuhan sehari-hari anak-anak, susu, pampers, alat mandi, ya, Iya. dapur yang saya mau garam, telur, ya saya mayur. Terus kami di sini kan listriknya pakai token, Iya kan Pak. juga butuh donasi untuk token listrik itu. Nah nanti awal bulan nanti tanggal 6 kami keluarkan
untuk PDAM. Jadi tanggal 6 itu sudah keluar tagihan PDAM, itu kami share juga ke donatur, donatur yang bayarin gitu. Oke, berarti Jadi itu saya kirimin kak, mungkin hari itu besok keluar list kebutuhan saya kirim. oh ya boleh Pak, sekali boleh saya minta tolong dikirimkan ya Pak. Tahu? Baik Pak. Jadi minta tolong Kak Wida juga share ke teman-teman atau dosen. Banyak sebenarnya orang mau beramal tapi bingung di mana. Banyak tempat tapi kan kadang ragu-ragu, nggak sih, ya kan? Iya Pak. Ya makanya yang saya alami juga kadang kita mau sedikit berbagi gitu ya Pak, tapi kadang bingung tempat penyalurannya di mana. Nah, maksud saya mewawancari Bapak nih ceritanya biar semakin banyak teman-teman ataupun orang-orang yang tahu ternyata RHI Semarang itu apa, kemudian semakin banyak orang yang ingin berbagi dengan adik-adik di sana begitu Pak. Iya, terima kasih. Iya Pak, saya juga terima kasih banyak Pak, jadi pengen main ke sana ini Pak. Iya, ya boleh aja sih, tapi ya itu masih kita batasi ya. Kalau berkunjung aja sebentar boleh. Oke begitu Pak. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan ya Pak. Sangat banyak informasi yang saya dapatkan. Baik, kemudian ya. Saya sendiri merasa maksudnya merasa terpanggil gitu, maksudnya untuk bisa membantu teman-teman yang adik-adik yang sedang membutuhkan begitu ya Pak. Oke. Dan mereka itu kadang bersyukur banget loh Kak. Aduh, makasih ya sudah dibantu. Luar biasa. Coba bayangin Kak, kalau pernah ya mereka itu kos di sekitar rumah sakit. Saya tanya berapa semalam? 100.000. Tempat tidur tok, pas angin, langsung makan di luar, mandi di sini. Kasihan kan? Iya betul Pak. Lalu di sini kita sama tempat AC, bersih, semuanya. Itu bersyukur sekali. Sangat bersyukur begitu ya Pak. Iya, kita juga kadang kan jadi semangat gitu. Betul. Karena ya mereka juga senang gitu. Mereka senang berarti ya niat kita itu kerja itu tidak sia-sia lah maksudnya. Betul Pak. Kita sih nggak butuh penghargaan ya, cuman kita merasa senang kalau mereka senang. Luar biasa. Jadi istilahnya mereka merasa sangat terbantu di saat mungkin kondisi sedang di bawah begitu ya Pak. Ternyata masih banyak orang-orang yang sayang terhadap mereka. Kemudian dari sisi RHI-nya sendiri merasa punya kebahagiaan dan semangat hidup yang lebih melihat perjuangan adik-adik begitu ya Pak. Iya betul. Oke, mungkin saya lupa tanya Pak, alamat RHI Semarang ini ada di mana ya Pak? Jalan Puspajolo Tengah Raya nomor 235 Kelurahan Cabean, Semarang Barat. Oke, bisa di search di Google Maps ya Pak? Manjil Kanal Barat. Boleh, nanti aku share log ya. Oke, boleh sekali Pak. Oke begitu ya Pak. Terima kasih banyak untuk obrolan pagi ini yang begitu menginspirasi saya. Harapannya doa saya semoga adik-adik di sana cepat pulih, cepat bisa sehat. Bapak dan pengurus yang lain semoga tetap sehat, tetap diberikan kelapangan hati begitu ya Pak. Kemudian rezeki yang lebih untuk bisa membantu adik-adik yang di sana begitu Pak. Salam mungkin untuk Bapak Ibu pengurus hebat-hebat yang ada di sana. Salam juga untuk adik-adik yang di sana ya Pak. Semoga mereka tetap semangat dan bisa cepat sembuh begitu Pak. Ya, baik. Semoga iya Pak, semoga kondisi segera normal sehingga kita bisa berjumpa secara langsung begitu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Iya Pak, mohon maaf kalau saya tadi banyak salah tutur kata, mohon dimaafkan ya Pak. Walah. Enggak. Juga merasa senang gitu. Ya, kalau misalnya Kak Wida nanti share kemana-mana biar RHI lebih dikenal. Iya baik. Nanti coba kami gitu. Iya lebih banyak manusia sama ya kan. Betul Pak, lebih banyak kebahagiaan dan kebermanfaatan yang bisa dibagikan kepada orang lain ya Pak. Oke baik, terima kasih mungkin Pak. Sampai di sini dulu. Selamat melanjutkan aktivitas.
Pak. Ya, udah. Selamat Baik. menyalurkan aktivitas Bapak ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat Salam siang. juga buat teman-teman yang lain ya. Oke, Ya, siap, Pak. Siap, selamat siang ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya.